Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Jawara, NIM 051889569 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 1 pada mata kuliah logika yang diampu oleh tutor pembimbing Bapak Teguh Aris Munandar. Dalam memahami dasar logika, term dan sesat pikir. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu term. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Term adalah elemen dasar dari sebuah proposisi. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan term. Berikut adalah 3 cara term beserta penjelasannya. 1. Berdasarkan makna. Univoc. Makna sama persis di semua konteks. Contoh kata yaitu manusia. Dalam kalimat Socrates adalah manusia dan setiap manusia memiliki 2 mata. Makna manusia di sini sama, yaitu merujuk pada makhluk rasional. Equivoc, bentuk sama, makna tidak berhubungan. Contoh kata bisa. Dalam kalimat ular itu memiliki bisa yang mematikan, bisa berarti racun. Dalam kalimat saya bisa mengerjakan soal ini, bisa berarti mampu atau dapat. 2 makna ini dapat berhubungan. Analogis, makna serupa atau terkait, tidak identik. Contoh kata, sehat. Dalam kalimat badan saya sehat, sehat merujuk pada kondisi fisik yang baik. Dalam kalimat ekonomi negara sehat, sehat merujuk pada kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang. Kedua makna ini terkait menunjukkan kondisi yang baik tetapi tidak identik. 2. Berdasarkan kuantitas. Universal, mencakup semua anggota kategori, biasanya ditandai dengan kata seperti semua, setiap, seluruh, tidak ada. Contoh, semua manusia. Partikular, mencakup sebagian anggota kategori, biasanya ditandai dengan kata seperti beberapa, sebagian, tidak semua. Contoh, beberapa mahasiswa atau semua mahasiswa. Singular, merujuk pada satu entitas unik atau contoh Socrates. 3. Berdasarkan komprehensi konkret, merujuk pada hal fisik atau indera, contoh meja, merah. Abstrak, merujuk pada konsep atau nilai, contoh keberanian dan cinta. Kemudian sesat pikir logical fallacy dan contohnya. Sesat pikir dalam kesalahan penalaran yang membuat argumen cacat meskipun kesimpulannya bisa saja benar, sering digunakan untuk memanipulasi. Contoh sesat pikir ad hominem, menyerang orangnya bukan argumennya. Contoh, menolak pendapat ilmuwan karena profesi. Strawman, menyederhanakan atau memelintir argumen lawan menjadi versi lemah lalu menyerang versi itu. Contoh, mengubah naikkan anggaran pendidikan menjadi habiskan semua uang untuk sekolah. Appeal to authority, mengklaim benar hanya karena orang penting bilang begitu tanpa bukti lain. Contoh, produk aman karena dipakai selebriti. Kemudian bagaimana untuk menghindari sesat pikir? Lakukan hal berikut. 1. Pelajari logika dasar. Pahami cara argumen valid dibangun. 2. Urai argumen, identifikasi premis dan kesimpulan, periksa dukungannya. 3. Waspadai emosi. Sadari argumen yang memanipulasi perasaan. 4. Periksa sumber dan bukti. Jangan langsung percaya, tanyakan kredibilitas dan relevansinya. 5. Cari alternatif. Jika hanya diberi 2 pilihan, pikirkan kemungkinan lain. 6. Hati-hati generalisasi. Pertanyakan bukti dan representasi sampel pada klaim umum. 7. Fokus pada isi. Abaikan serangan pribadi, nilai argumennya. 8. Latih
berpikir kritis, analisis informasi, pertanyakan asumsi, evaluasi bukti. Sekian dari video saya. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya mengenai macam-macam term, contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.